Jadi bagaimana sebenarnya niat itu? Bagaimana niat kurban Ustaz? Apakah harus disembelih dalam hadirkan niat itu semua dalam 7 nama itu sekaligus? Ternyata para ulama tidak mensyaratkan demikian. Yang pertama sekali sekalian, terkait dengan korban ada masalah yang harus kita kuatkan dan kita tegaskan terkait dengan niat korban. Karena ada isu yang baru ini. Apa isunya? Harus pasang niat ketika menyembelih korban. Kalau enggak dihadirkan niat ketika menyembelih korban, maka enggak dihitung. Ustadz, kalau kambing untuk 1 orang enak, kita niatkan sambil sembelih. Kalau lembu bagaimana? 7 orang itu. Ya, berapa dapat? Kalau dapat 3 berarti sahnya cuma 3. Yang lain hanya bernilai sedekah. Masya Allah, musibah ini. Kita kan ketika menyembelih hewan kurban dan bahkan dalam penyembelihan apapun juga itu dianjurkan, disunnahkan untuk menajamkan pisau setajam-tajamnya. Idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih hendaknya kalian profesional lah dalam menyembelih. Wal yuhid ahadukum syafiratah. Hendaknya ditajamkan mata pisaunya. Wal yurih dzabihatah. Hendaknya cepat dia istirahatkan hewan kurbannya, jangan sampai menderita. Jadi Bapak sekalian, bertakwalah kepada Allah dalam urusan binatang ini. Kita disuruh berbuat baik, berakhlakul karimah kepada manusia, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Itu semua kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ini enggak ada pada agama lain sedemikian rupa dan sedemikian rinci. Jadi pisau itu harus betul-betul tajam. Karena ada juga penyembelih itu menyalahkan, ini bulu kambingnya terlalu tebal Ustaz. Memang tebal dia. Ini perlu kita tajamkan pisaunya itu. Cari pisau yang bagus, yang kira-kira sekali tarik selesai. Itu ada tekniknya itu, bagaimana agar daging lembu atau daging kambing itu sedap rasanya. Di antaranya tidak terlalu lama dalam penyembelihan, pisaunya betul-betul tajam. Dilihat kapan binatang itu tarik nafas, kapan lepas nafasnya. Begitu dia tarik nafas, pertama dia lepaskan nafasnya, bismillah, Allahu Akbar, langsung selesai. Kalau mengikut yang versi begini, dia menyembelih lembu, jangankan untuk menyebutkan 7 nama, 1 nama pun belum tuntas. Nama orang kadang 4 kata, belum disebutkan binnya lagi, binnya 3 kata, jadi 7 kalimat, 7 kata, dengan bin jadi 8 kata. Kalau begini pemahamannya, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, enggak ada siapapun yang melaksanakan ibadah kurban. Jadi bagaimana sebenarnya niat itu? Bagaimana niat kurban Ustaz? Apakah harus disembelih dalam hadirkan niat itu semua dalam 7 nama itu sekaligus? Ternyata para ulama tidak mensyaratkan demikian. Yang dikatakan oleh para ulama, cukup niat itu ketika dia memiliki hewan kurban. Ini kambing sudah ada ini, saya niatkan ini kambing untuk kurban saya. Cukup dihadirkan itu sudah niat. Disunnahkan, bukan diwajibkan, dianjurkan, disunnahkan, dihadirkan niat itu ketika penyembelihan. Ya, sekiranya dia yang sembelih. Kalau tidak, maka dia serahkan kepada yang mewakili penyembelihan, dan cukup dia hadirkan niat ketika dia serahkan hewan kurban tersebut. Ini demikian, ya. Nggak perlu susah payah harus disebutkan semuanya. Jadi dianjurkan ketika hendak menyembelih itu, kita kan biasa kasih nama itu kepada penyembelih. Ini Pak, lembu kami 7 orang. Jadi Allahumma
minka wa ilaika, ya Allah hadza minka, ini dari engkau, wa ilaika, dan aku kembalikan kepada engkau. Fataqabbal, dan terimalah ya Allah, min fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan, sampai 7 orang. Kemudian disembelihlah dengan membaca zikirnya. Apa zikirnya? Zikirnya itu ya, kalau dalam kitab-kitab Syafi'iyah disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu. Saya ulangi. Biasa di sini yang menyembelih siapa? Pak Imam. Pak Imamnya mana? Oh, Pak Imamnya nanti ya, disampaikan oleh Pak Makmum ya. Pak Makmum akan menyampaikan kepada Pak Imam. Jadi zikirnya lengkapnya begini. Ini yang terdapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kemudian tiga kali lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti berapa zikirnya ini? 8. Yang ke-9-nya, Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah ini dari engkau dan aku kembalikan kepada engkau. Fataqabbal min fulan wa fulan, min fulan bin fulan, ya. Jadi zikirnya lumayan panjang nih. Jadi Ustaz, bagaimana ini Ustaz? Kita kan sebutkan namanya ini di penghujung ini. Jadi kita sembelihnya itu setelah itu atau bagaimana? Boleh. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal, kalau dari sendiri minni. Udah beres. Mau tambahkan zikir lagi boleh juga, tapi itu yang minimalnya. Jadi kalau lembu misalnya, setelah berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min fulan wa bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulan bin fulan. Udah selesai 7 disebutkan. Mau ditambahkan juga Bismillah, Allahu Akbar, boleh juga. Jadi kalau seandainya ada kita yang menyaksikan ketika penyembelihan tersebut bertakbir pun juga bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Jadi begitu Bapak sekalian penyembelihan hewan kurban. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awalul Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah